Baik, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada sore hari ini? Kiranya dalam keadaan baik-baik saja dan siap selalu. Baik, pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan tentang menyusun cerita pendek. Di sini anak-anak, Ibu telah menyiapkan sebuah media. Ini medianya media 2 dimensi. Di sini Ibu telah memberikan sebuah materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu dengan judul menyusun cerita pendek. Nah, pada kesempatan ini Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan cerpen? Ada yang tahu? Oh ya, mungkin karena Ibu belum menjelaskan, mungkin anak-anak kami di sini tidak mengetahui apa itu cerpen. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yang artinya salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Bedanya dengan novel, cerita dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Nah, di sini kita telah tahu bahwa apa itu cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk cerita pendek atau singkatan dari cerita pendek yang merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang dimana memiliki bentuk prosa dan fiksi. Dia juga memiliki perbedaan ya kalau anak-anak kami pada sore hari ini, bahwa kita harus membedakan apa itu cerpen, apa itu dongeng, novel, dan cerita-cerita lainnya. Nah, di sini cerita pendek ini cenderung lebih singkat, isinya lebih singkat dan padat dan jelas. Nah, di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara menyusun cerita pendek. Di sini ada langkah-langkah cara membuat cerita pendek, yaitu sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. Nah, di sini anak-anak kami, cara membuat cerita pendek, kita harus menyisihkan waktu 10 hingga 24 jam, karena di mana seorang pengarang cerita pendek tersebut harus memikirkan lebih matang-matang bagaimana cara membuat cerita pendek yang lebih bagus, yang lebih jelas, agar orang yang membacanya lebih jelas juga. Kemudian mencari ide. Dalam membuat sebuah cerpen, kita harus mencari ide-ide kita dalam membuat suatu cerpen agar cerita yang kita buat tersebut cenderung orang yang membaca lebih menarik, mereka lebih suka membacanya dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah-langkah dalam membuat cerita pendek ini bukan hanya saja mencari ide, tapi harus menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema tersebut, kita harus tahu dulu mengapa harus didulukan mencari tema daripada judulnya, kan? Nah, mungkin anak kami bertanya kenapa seperti itu ya Bu, kenapa bisa harus duluan mencari tema baru judulnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus mencari dulu tema, supaya isi dari cerita pendek tersebut atau cerita yang kita buat tersebut lebih menonjol, lebih jelas untuk mengetahui apa nanti judul yang kita kasih dalam cerpen tersebut. Nah, kemudian membuat alur atau plot. Keenam, tentukan penokohan. 7, tentukan latar atau setting. Membuat sudut pandang. Nah, di sini ada beberapa struktur cerpen yang Ibu buat pada media pembelajaran 2 dimensi, yaitu ada abstrak, ada orientasi, resolusi, evaluasi, koda, amanat, dan publikasi. Nah, guna struktur ini dalam sebuah cerpen agar lebih memperjelas lagi bagaimana itu yang dinamakan cerita pendek,
Jadi videonya itu ada film-film dari kancil, buaya, dan ada juga ikan kuping. Jadi salah satu contoh yang diambil di situ yaitu kancil dengan buaya. Nah, pernah kalian dengar akhirnya kancil dengan buaya? Cerita mereka itu sangat seru loh. Seru bagaimana? Karena dia itu menceritakan tentang kehidupan, bagaimana kehidupan antara buaya dengan kancil. Nah, di sini ibu sedikit menjelaskan ya, mengapa ibu ambil contoh antara kancil dengan buaya. Salah satunya dulu ya, kancil dengan buaya itu karena ceritanya itu begitu pendek, padat, jelas. Nah, otomatis cerita antara kancil dengan buaya itu adalah cerita pendek yang dimana ceritanya tersebut cenderung lebih pendek, padat, jelas, dan berkaitan dengan cerpen cerita pendek yang dimana cerita ini adalah cerita pendek yang artinya jenis karya sastra yang berbentuk prosa, fiksi, dan jelas. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan satu persatu struktur cerpen, yaitu abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambar awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen. Abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Nah, struktur dari cerita pendek tersebut yaitu ibu menjelaskan satu persatu yaitu abstrak. Di sini abstrak ini merupakan pemaparan gambar awal cerita. Nah, yang dimana pemaparan awal cerita ini adalah dia itu memaparkan berarti dia itu memperjelas ya, memperjelas itu memaparkan. Jadi dia itu memaparkan seperti saya memaparkan media ini. Jadi saya memaparkan diri ini media 2 dimensi. Jadi saya memaparkan, dia itu memaparkan